Sobat-sobat Risma yang mungkin masih ada di luar atau yang masih ada di belakang diharapkan untuk maju atau masuk ke ruang utama Masjid Al-Falah Surabaya, karena sebentar lagi kajian kita Madani insya Allah akan segera kita mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kajian Madani yang diselenggarakan oleh Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya dengan keadaan sehat walafiat. Dan tentunya tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat dari beliaulah adalah salah satu yang kita nantikan di akhir zaman kelak. Dan di sini saya mewakili rekan-rekan dari Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi sobat-sobat Risma semuanya. Semoga dengan semangatnya kita untuk datang di Masjid Al-Falah untuk mengikuti kajian Madani di pagi hari ini akan menambah ilmu agama, wawasan, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum saya membacakan susunan acara di pagi hari ini, perkenankan terlebih dahulu untuk saya memberikan beberapa pengumuman, yaitu yang pertama, buat sobat-sobat Risma yang mungkin sampai sekarang belum mengikuti atau belum men-follow media sosial dari kami Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya, bisa banget untuk sobat-sobat Risma segera men-follow atau mengikuti, yaitu bisa melalui Instagram, Facebook, atau Twitter di @rismasurabaya25. Dan mungkin ada dari teman-teman atau sobat-sobat Risma yang ketinggalan kajian-kajian atau kegiatan yang sudah kami selenggarakan, teman-teman bisa mengakses kegiatan atau kajian kami tersebut melalui YouTube kami, yaitu bisa dicari di YouTube Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya. Harapan kami dengan teman-teman atau sobat-sobat Risma men-follow atau mengikuti media sosial dari kami, sobat-sobat Risma nggak ketinggalan nih informasi-informasi kajian-kajian atau kegiatan yang kami selenggarakan dan sudah kami selenggarakan, seperti itu. Dan yang kedua, pengumuman yang kedua, buat sobat-sobat Risma yang mungkin ingin bersedekah bisa banget untuk segera menghubungi pihak panitia. Dan yang ketiga, buat sobat-sobat Risma diharapkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah diimbaukan, seperti memakai masker, tidak bergerombol, dan tetap menjaga jarak. Semoga pandemi segera berlalu, meskipun sekarang sudah melandai. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, susunan acara di kajian Madani pada pagi hari ini yaitu pembukaan, lalu yang kedua ada pembacaan tilawah, lalu yang ketiga adalah pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Heru Kusuma Hadi LCM PDI yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, yang insya Allah Ustadz Heru akan membawakan materi tentang Zubair
bin Ahwan, pengawal setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada pembacaan doa sekaligus penutup. Baik, mari kita buka kajian Madani di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah pembacaan tilawah yang akan dibawakan oleh Akhi Afif. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir wahudu ila tayyibi minal qaul wahudu ila siratil hamid. Innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu linnasi sawa'anil akifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadim bidulmin nudiqahu min adabin alim. Wa id bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal qa'imina warruka'is sujud wa addin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Akhi Afif karena telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Akhi Afif yang membaca dan kita semua yang mendengar akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu pembawaan materi atau pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan atau dibawakan oleh Ustadz Heru Kusuma Hadi tentang tema Zubair bin Awan, pengawal setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kepada Ustadz Heru Kusuma Hadi kami persilakan. Pada Ustadz, tafadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-fardus samad. Alladzi lam yattakhidh sahibata wala waladan wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidawatihi wa iltizaman bi tariqatihi wa ja'ala laqidata islamiyyatan asasan li fikrati wa miqyasan li a'mali wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Teman-teman, uhayyikum bi tahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menikmati lapis-lapis karunia dari Allah Subhanahu wa taala, masih bisa merasakan, mengaktualisasikan potensi yang kita miliki, yang tiada lain itu adalah merupakan curahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di majelis ini Allah pertemukan, Allah pertautkan antara harapan-harapan kita dengan takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Semoga majelis ini juga menjadikan sebab-sebab turunnya rahmat Allah, baik yang berbentuk kebahagiaan, kesenangan, ataukah rahmat yang berbentuk solusi dari segala problematika hidup kita. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan sebuah doa, karena segala anugerah Allah akan turun jika kemudian aktivitas yang kita lakukan ternilai ibadah. Maka kita awali dengan sebuah doa, karena hakikatnya ibadah aktivitas yang diawali dengan sebuah doa. Mohon diikuti ya teman-teman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman, insyaallah penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kita membincangkan sebuah kata sirah, yaitu kisah, yaitu perjalanan hidup dari seorang sahabat mulia yang termasuk dan tersampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu dari sahabat yang terjanjikan masuk surga. Teman-teman, sebelum kita membahas Zubair bin Awam, pengawal, pengikut setia Rasulullah SAW, izin saya sampaikan sebuah prolog ini teman-teman. Sebuah prolog. Teman-teman, begini, terkait dengan nanti Zubair bin Awam ini yang akan kita bahas. Kalau seandainya kita tahu masa depan kita, melalui lisan Rasulullah dibuka, masa depan kita itu baik dengan masa depan kita itu buruk dalam waktu yang hampir bersamaan. Masa depan baik diinformasikan, masa depan buruk diinformasikan tentang masa depan kita. Kira-kira yang kita rasakan apa? Semisal yang diinformasikan dulu itu yang baik. Kalau teman-teman bayangkan, kemudian dibuka takdirnya Allah, kita dapat kenikmatan, kita dapat kebahagiaan di masa depan. Semisal teman-teman yang jomblo diberitahukan sama Allah, kamu dapat istri yang seperti ini loh, yang Masya Allah sekali. Bahagia, saya yakin bahagia. Tetapi ketika diberitahukan, kamu nanti akan mendapatkan sebuah musibah seperti ini, kamu akan mendapatkan sebuah ketidakbaikan seperti ini. Kira-kira teman-teman, habis bahagia, habis seneng, kira-kira yang muncul apa? Sedih. Teman-teman, itulah gayanya kita, manusia biasa yang imannya naik turun, bahkan fluktuatifnya itu kenceng sekali.
pagi beriman, bisa jadi sore kemudian kufur. Tapi menariknya sahabat Zubair bin Awam ini teman-teman, ketika diinformasikan salah satu yang termasuk ahli surga dari 10 sahabat Nabi, kata Abdurrahman bin Auf, itu adalah Zubair bin Awam. Dipastikan masuk surga, ahli surga, Zubair bin Awam ini. Tetapi satu sisi teman-teman, ketika Rasulullah SAW mengatakan ketika di atas Jabal Nur suatu saat, ketika di Jabal Nur, Rasulullah kemudian berucap kepada Jabal Nur, usbutu ya Hiro. Hei, diamlah kamu wahai Hiro. Hiro ini gua. Nggak usah ditanyakan kok Rasulullah nyuruh diam gua Hiro. Berarti gua Hiro itu kalau diam berarti sebelumnya berbicara. Rasul mengatakan usbutu ya Hiro, diamlah kamu, tenanglah kamu wahai gua Hiro. Kenapa? Karena saat itu posisinya itu dikisahkan bukan suara yang muncul sebagaimana Samiri dengan patung sapinya yang muncul suara dari patung tersebut. Tapi ini Jabal Nur, tempatnya gua Hiro itu kayak bergoncang. Maka Rasulullah kemudian berucap, ya usbutu ya Hiro, tolong engkau ini diam. Kenapa? Inna fi alaika, sesungguhnya di atas kamu, maksudnya yang berada di bersama dengan Rasulullah itu adalah an-nabi was-siddiq wasyuhada. Sesungguhnya yang bersama dengan kamu ini, sang saat ini menginjak gunung engkau ini adalah seorang nabi, as-siddiq dan asyuhada. Berarti kalau nabi siapa teman-teman? Yang saat itu posisinya di Gua Hiro, Rasulullah. Seorang as-siddiq pasti cuma satu. Siapa? Abu Bakar as-siddiq. Dan Rasul mengatakan wasyuhada, orang-orang yang nantinya itu mati syahid. Mati syahid. Dan di situ ternyata benar. Siapa yang di situ mati syahid? Disebutkan di situ ada Utsman. Utsman kemudian terbunuh. Ada Ali terbunuh. Tolha terbunuh dan Zubair bin Awam terbunuh. Pertanyaan saya teman-teman, kalau teman-teman setelah diberitahukan, Masya Allah, Mas dapat istrinya nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Beberapa waktu kemudian diinformasikan, Mas, tapi Masnya mati. Kira-kira ini Mbak, kira-kira bahagianya tetap bahagia, semakin bertambah bahagia, atau malah kepikiran? Habis bahagia, kemudian stres. Kira-kira kalau kita yang mana? Dapat berita gembira lalu kemudian berita buruk. Pasti kita milih berita yang mana dulu teman-teman? Makanya kalau ada teman-teman ngomong kan gini, aku punya berita ini, gembira dan buruk. Kira-kira kamu mana duluan? Kalau disuruh milih yang mana teman-teman? Buruk dulu baru gembira atau yang bahagia dulu baru kemudian buruk? Teman-teman milih yang mana? Pasti buruk dulu. Pinginnya yang bahagia di terakhir itu namanya bihusnil khotimah, pinginnya happy ending, padahal sebenarnya sama saja. Nah inilah yang dirasakan Zubair bin Awam. Satu sisi bahagia, namanya disebutkan satu di antara 10 sahabat yang masuk surga, tapi diinformasikan teman-teman nanti akan meninggal syahid. Maka bagaimana kita bisa mengambil ibrohnya dari sosok sahabat Zubair bin Awam ini? Mari kita sedikit membahas terkait dengan sosok beliau Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fisik Zubair bin Awam, mohon maaf seperti biasa tadi ada rencana saya mau menampilkan slide, namun masih belum bisa. Zubair adalah orang yang posisinya itu tinggi, bahkan dikisahkan itu kalau naik kuda itu kakinya kanan kakinya kiri itu sama-sama kemudian mendarat di tanah. Berarti bayangkan teman-teman, kalau teman-teman tadi mohon maaf sekilas saya melihat ada teman-teman cowok naik sepeda motor mungkin ya, itu posisi kakinya itu tidak plek seperti ini. Sepeda motornya mungkin tinggi dan dirinya tidak tinggi, akhirnya hanya kaki kiri atau kaki kanan yang menempel di tanah. Tapi Zubair bin Awam ini tinggi sekali teman-teman. Dikisahkan dalam sirahnya. Bulunya banyak sampai di pundak. Bahkan Hisham bin Urwah cucunya ya, keponakannya mengatakan kadang aku mau jatuh aku menggantung bulu rambut yang ada di pundaknya. Jadi sampai kemudian dijadikan tempat gelantungan oleh keponakannya.
Kalau Urwah bin Zubair, kemudian beliau berkulit putih dan cabangnya tipis. Itu kurang lebih seperti halnya fisik sosok Zubair bin Awam. Pada kesempatan kali ini izin kami sampaikan ada 6 poin teman-teman terkait dengan Zubair bin Awam. 6 poin. Poin yang pertama, beliau Zubair bin Awam itu adalah kerabat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, beliau masuk kategori as-sabiqunal awalun. Yang ketiga, beliau yang terjanjikan ahli surga. Yang keempat, beliau pelaku 2 hijrah. Yang kelima, sosok setia Rasulullah, hawariyun. Dan yang terakhir, sosok yang kemudian sangat amat pemberani karena tidak ada satu perang pun yang tidak diikuti oleh beliau. Dan tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan Zubair bin Awam lainnya. Semisal wajahnya ditiru oleh malaikat Jibril dan yang lainnya. Jadi ada 6 pembahasan kita di kesempatan kali ini. 1, kerabat dekat. 2, as-sabiqunal awalun. 3, adalah ahli surga. Keempat, pelaku 2 hijrah ke Habasyah dengan ke Madinah. Sosok setia Rasulullah SAW, hawariyun, pengikut setia beliau SAW. Dan yang terakhir adalah sosok yang pemberani dikarenakan tidak pernah alpa, tidak pernah absen dari satu peperangan pun, sampai peperangan yang terakhir itu adalah peperangan Yarmuk. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini, Zubair bin Awam, coba teman-teman bayangkan apa? Bagan keluarga, bagan nasab. Zubair bin Awam itu punya bapak itu adalah namanya Al-Awam bin Khuwailid. Al-Awam bin Khuwailid atau namanya gampangnya Zubair bin Awam, berarti Awam bin Khuwailid. Ibunya Sofiyah binti Abdul Muthalib. Nah, Khuwailid sama Muthalib ini kayaknya populer oleh kita. Coba teman-teman angan-angan Khuwailid sama Abdul Muthalib. Populer kok istilah ini, nama ini. Kalau Khuwailid populernya adalah kepada istri Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Sedangkan bapaknya Zubair ini adalah Awam bin Khuwailid. Berarti Khadijah dengan bapaknya Zubair adalah saudara kandung. Saya ulangi lagi, saudara kandung Khadijah dengan ayah dari Zubair bin Awam. Berarti kalau gampangannya, kemudian Rasulullah menikahi Khadijah. Rasulullah menikahi Khadijah, berarti Zubair ini siapanya? Ya? Ipar. Ipar apa ponaan atau apa? Ya? Ayo. Ipar. Kalau teman-teman membayangkan ketika Khadijah punya saudara, Khadijah ini punya saudara, kakaknya, maka ini menjadi kakak ipar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Sofiyah binti Abdul Muthalib. Kalau teman-teman dengar Abdul Muthalib, maka itu siapanya Rasulullah, kakeknya Rasulullah. Nah, berarti kalau Sofiyah itu adalah anak dari kakeknya Rasulullah, berarti Sofiyah ini siapanya bapaknya Rasulullah? Saudara sekandung. Kan bapaknya Rasulullah namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Sedangkan ibu dari Zubair bin Awam adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib. Maka Abdullah, ayah Rasulullah, dengan ibu dari Zubair bin Awam ini saudara kandung. Maka pertanyaan saya teman-teman, Rasulullah dengan Zubair melalui ibunya itu siapanya Rasul? Siapa?
sepupu, teman-teman. Jadi beda dengan bapaknya menjadi ipar dari istrinya kemudian sepupu. Ini sesuatu keutamaan ketika menjadi kerabat dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair memiliki istri banyak, nggak usah saya sebutkan ya teman-teman ya, agak-agak sensi kalau banyak-banyak ini, kalau istilah istri ini. Saya hanya menyebutkan dua saja yang populer. Satu Asma binti Abu Bakar, dua kemudian Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'id. Saya ulangi lagi, Asma binti Abu Bakar, khalifah yang pertama, dan yang kedua adalah Ummu Kulsum atau Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'id. Nanti ada Atiqah binti Zaid, ada kok. Ada kemudian Ar-Rabab bin Unaif binti Unaif, itu ada. Sebelum saya ngomong tentang Asma binti Abi Bakar ataupun Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'id, ada yang menarik teman-teman, namanya itu Atiqah binti Zaid. Ini dikenal itu Atiqah binti Zaid ini adalah istri yang punya suami yang selalu matinya itu syahid. Jadi Atiqah binti Zaid ini selalu punya suami yang kemudian suaminya setiap dinikahi oleh Atiqah itu pasti meninggal si suami itu, dan meninggalnya dalam posisi syahid. Berarti kalau sekarang Mbak, kalau seorang perempuan menikah, lah suaminya yang dinikahi ini mati, syahid gampangnya gitu. Kemudian dia nikah lagi, mati syahid. Nikah lagi, suaminya mati syahid. Kira-kira dikomentari gimana ya? Kira-kira komentarnya positif apa negatif? Pasti negatif. Maka ketika Zubair bin Awam menikahi Atiqah, setelah Atiqah itu dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, itu kemudian Zubair menikahi dan kemudian Zubair juga ikut mati syahid. Itu istri yang ketiga yang dimiliki oleh Zubair bin Awam. Namun kita tidak membahas yang di wilayah itu. Kita yang paling agak sedikit panjang itu adalah di Asma binti Abi Bakar. Yang teman-teman kalau membayangkan Asma anaknya Abu Bakar jadi istri dari Zubair bin Awam, maka Zubair bin Awam terhadap Abu Bakar adalah sebagai menantu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Asma inilah lahir dua sosok yang populer sekali, Abdullah bin Zubair, panglima paling muda, anak dari Zubair bin Awam. Yang kedua yang populer adalah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini lebih dikenal sebagai ahlul hadis, yang banyak meriwayatkan hadis teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tentang sosok beliau Zubair bin Awam secara kerabat dekat Rasulullah SAW, yang tentunya memiliki kelebihan-kelebihan kemuliaan sebagai ahlul bait tentunya. Yang kedua kita membincangkan tentang, nanti saya bincangkan tentang Asma, tapi nanti saya kaitkan teman-teman. Kenapa? Karena kisahnya di sini agak kontroversial. Kok bisa kontroversial? Coba teman-teman pikirkan. Abu Bakar punya anak dua yang populer, perempuan dua-duanya. Satu Asma binti Abu Bakar, istri dari Zubair bin Awam. Yang satu Aisyah binti Abu Bakar, nang notabene-nya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar mendidik putri-putrinya dengan pendidikan yang sama, keren semuanya teman-teman. Nah cuma dalam tanda kutip ada yang berucap beda nasib. Kalau Aisyah, oh Masya Allah, punya suami seorang nabi akhir zaman, penuh dengan akhlak yang tertinggi, manusia termulia. Asma binti Abi Bakar yang notabene-nya saudara kembar dari Aisyah, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, ini dapat suami Zubair bin Awam, punya anak Abdullah dengan Urwah bin Zubair, dengan Urwah bin Zubair. Kemudian satu kontroversinya itu diceraikan oleh Zubair bin Awam. Asma diceraikan oleh Zubair bin Awam.
Jadi kalau kemudian teman-teman menanyakan tanda tanya, oh berarti cerai itu pernah dilakukan oleh para sahabiat zaman dulu. Benar teman-teman, pernah, karena memang syariatnya muncul seperti itu di surat An-Nisa. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, bolehkah kita kemudian melegalkan apa yang mau kita lakukan? Misalnya ya, ini pernah kejadian teman-teman. Ada seorang ibu-ibu muda, itu baru nikah kurang lebih 3 tahun, 3 tahunan lah, jalan 3 tahun apa 3 tahun saya lupa. Kemudian ingin bercerai dengan suaminya. Alasannya apa teman-teman? Alasannya dulu orang-orang terdekat dengan Rasulullah pun juga cerai. Jadi saya cerai itu nggak ada masalah. Saya katakan teman-teman, kejadian di sana di zaman para Rasul dengan kejadian saat ini tentunya kondisinya berbeda, kasusnya berbeda. Ketika kasus berbeda, hukum itu bisa berbeda. Maka mohon maaf kalau teman-teman mendapatkan sebuah sirah, sebuah perjalanan dari para sahabat-sahabat terhadap kacamata kita zaman sekarang itu kok agak-agak tabu, agak-agak sensitif dan lain sebagainya. Tolong jangan dijadikan itu menjadi legalitas kita melakukan sesuatu yang tabu, yang salah, yang buruk menurut kacamata saat ini. Saya mengikuti pendapat yang mana? Saya mengikuti pendapat memang Asma binti Abu Bakar itu diceraikan oleh Zubair bin Awam. Ada yang mengatakan memang tidak. Tetapi yang mengatakan tidak itu tidak menjelaskan seperti apa terjadinya perpisahan keduanya, karena secara sirah memang keduanya berpisah. Zubair kemudian menikah dengan yang tadi Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'id, ada kemudian Atika dan seterusnya. Dan kemudian yang namanya Asma binti Abi Bakar membawa putranya Abdullah itu hanya dididik sendiri. Maka yang namanya Abdullah bin Zubair saat terjadi fitnah kubro di zaman dahulu, ketika Abdullah bin Zubair, putra Zubair bin Awam ini kemudian harus dieksekusi oleh sesama kaum muslim. Al-Muslim bin Hajjaj namanya, yang pernah membunuh kaum muslimin, itu jumlahnya itu dahsyat sekali. Para sahabat pun dieksekusi oleh dia. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi berbicara tentang Asma nanti saya kaitkan dengan salah satu poin tentang Zubair bin Awam. Intinya Asma ini kemudian diceraikan. Maka pesan saya, di wilayah ini jangan jadikan apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat terdahulu itu untuk melegalkan yang kita lakukan, yang sebenarnya itu bisa jadi kita salah melakukannya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang terdahului masuk Islam. Ini ada yang asik teman-teman kalau kita berbicara as-sabiqunal awwalun. Ada 5 orang kategori yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Dikategorikan 1, orang dewasa, ada anak remaja, ada anak kecil, ada ibu-ibu perempuan, ada budak. 1 dewasa, itu kita kenal yang pertama kali masuk adalah Abu Bakar. Oke. Yang kedua itu pemuda. Pemuda di sini itu namanya Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah. Yang ketiga anak yang masih kecil usianya, Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari perempuan itu ada namanya Khadijah binti Khuwailid. Dan yang terakhir itu adalah ibu ataupun orang yang sudah sangat menua, yaitu yang disebut dengan Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Al-Barokah binti Sa'labah, atau disebut dengan Ummu Aiman. Ini pengasuh Rasulullah yang agak unik. Maksudnya pengasuh Rasulullah agak unik bagaimana? Yang menyusui Rasulullah. Teman-teman kalau ada pertanyaan, siapakah yang menyusui Rasulullah, yang memberikan ASI? Pasti teman-teman bayangkan satu kata, Halimatus Sa'diyah. Tetapi yang memberikan ASI-nya kepada Rasulullah itu tidak hanya Halimatus Sa'diyah. Iya, Halimatus Sa'diyah ini populer sekali karena kedudukannya, karena dia yang pertama kali memberikan ASI-nya.
Tetapi banyak juga ibu-ibu yang kemudian memberikan ASI kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Al-Barokah binti Sa'labah, atau yang ada yang nyebutnya Al-Barkah binti Sa'labah, atau yang disebut dengan kunyahnya Ummu Aiman. Nah, coba teman-teman bayangkan. Tadi itu ada Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam. Ada Ummu Aiman, ibu sepersusuan Rasulullah. Sama Rasulullah teman-teman, ini itu dinikahkan. Bayangkan, ibu sepersusuan Rasulullah menikahi anak angkat Rasulullah. Bayangkan, berarti kan Ummu Aiman ini umurnya berapa? Ya, silakan bayangkan masing-masing ya Mas ya. Umurnya berapa menikahi seorang suami yang notabene-nya anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harisah. Dan menariknya terkait dengan Ummu Aiman ini teman-teman, dari semuanya ibu-ibu yang memberikan ASInya kepada Rasulullah, semuanya itu wafat. Tidak menemui kewafatan Rasulullah kecuali Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah ibu sepersusuan yang melihat Rasulullah lahir dan melihat Rasulullah itu wafat. Itu Ummu Aiman. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada seorang perempuan yang paling sedih di dunia ini kecuali Ummu Aiman. Kenapa Abu Bakar berucap seperti itu? Coba bayangkan teman-teman. Khadijah hanya bertemu dengan Rasulullah saat Rasulullah sudah mapan, sudah besar. Kemudian ditinggal oleh Rasulullah? Tidak. Siapa dulu yang meninggal? Khadijah dulu yang meninggal. Merasakan happy terus Khadijah. Kata dosen saya yang memberikan sebuah ilustrasinya. Beda dengan yang namanya Ummu Aiman atau Barkah binti Sa'labah. Satu, beliau melihat Rasulullah SAW lahir. Bayangkan, semua orang saat itu bahagia melihat Rasulullah bayi itu lahir. Kebahagiaannya luar biasa. Oleh Abdul Muthalib yang pertama kali membisikkan cucumu lahir ke Abdul Muthalib itu adalah Ummu Aiman, ke telinganya Abdul Muthalib. Maka bahagianya Abdul Muthalib, langsung engkau aku bebaskan dari budak Ummu Aiman ini. Lalu kemudian bisa memberikan ASInya kepada Rasulullah. Bahagia sekali. Biasanya Mas, orang yang bahagia sekali Mbak, teman-teman, kemudian mendapati orang yang paling disayangi, mulai dia lahir sampai dia besar, dia menjadi pejabat, menjadi orang sukses, menjadi orang yang penuh dengan pengaruh kebaikan-kebaikan, melihatnya wafat. Pertanyaan saya teman-teman, siapa yang paling sedih? Anak ketika melihat ayahnya meninggal, atau orang tua yang melihat anaknya meninggal di depannya? Kira-kira mau teman-teman yang mana? Yang paling sedih ini feel-nya, anak mendapati orang tuanya meninggal, ataukah orang tuanya yang didahului oleh anaknya meninggal terlebih dahulu anaknya? Pasti yang paling merasakan sedih itu adalah orang tua yang ditinggal terlebih dahulu oleh kematian putranya. Suatu saat ketika pas sedang awal-awal COVID, tetangga depan rumah orang tua saya itu meninggal sakit jantung. Posisinya saya kemudian ditelepon orang tua, "Her, tolong bantu ke sini. Bapak ini meninggal tadi malam." Saya datang ke rumah orang tua saya, kemudian datanglah ambulan, kami ngurus-ngurus. Ada bapak-bapak itu yang kemudian diam di pojok sofa itu, diam sambil nangis nggak habis-habis. Nggak mau berdiri, nggak mau menyambut dan sebagainya. Saya tidak tahu siapa beliau. Pokoknya diam, saya yang bantu ngangkat dari ambulan, naruh dan seterusnya. Posisinya masih raja-rajanya COVID saat itu, tapi karena ini adalah jantung, jadi kemudian langsung kita urus. Oh, diam, kurang lebih hampir setengah jam teman-teman. Beliau itu diam nangis saja. Saya baru tahu. Setelah rasa penasaran saya setelah saya mengurus semuanya selesai, rasa penasaran kemudian saya bertanya ke salah satu anggota keluarganya, siapa itu? Bapaknya. Bapaknya dari yang meninggal. Padahal yang meninggal ini itu sudah punya anak besar-besar 3 orang yang sudah nikah. Belum punya anak
Tapi bapaknya masih hidup dari yang mayit itu tadi. Kenapa teman-teman? Karena bapak ini merasakan sendiri anaknya lahir dan anaknya meninggal. Maka teman-teman nanti coba rasakan bagaimana kalau seandainya orang tua kita meninggal, kita sedih. Lebih dari itu orang tua kita kalau melihat. Nah, itulah yang dialami oleh Ummu Aiman. Sedihnya luar biasa. Maka Abu Bakar kemudian mengatakan, tidak ada perempuan yang paling sedih dengan meninggalnya Rasulullah kecuali Ummu Aiman. Kenapa? Alasannya pernah melihat Rasulullah lahir dan juga kemudian melihat Rasulullah wafat. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, dari 5 ini teman-teman, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah, Khadijah binti Khuwailid, Ummu Iman, Barkah binti Sa'labah, ada kisah yang menarik. Apa itu? Kira-kira kalau dari 5 ini yang paling cepat bisa bantu dakwah Rasulullah, dakwah Islam itu siapa? Pasti jawabannya adalah Abu Bakar. Karena dia paling dewasa, karena dia yang punya kedudukan, karena dia yang juga punya kekuasaan saat itu. Maka dari Abu Bakar inilah mulai masuk 4 orang pemuka-pemuka, pahlawan-pahlawan dakwah dari kalangan Mekah saat itu. Mendasar apa? Dakwahnya Abu Bakar. Jadi kemudian Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, dan Zubair bin Awam, plus ditambah lagi beberapa sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, itu masuk Islamnya bukan melalui lisan Rasulullah, melalui itu dari Abu Bakar. Teman-teman, ada sebuah hadis yang dosen saya itu nuturi seperti ini. Hadis ini disukai para pemuda. Hadis ini disukai para pemuda. Beliau orang Mesir. Hadis ini disukai para pemuda. Hadis apa itu? Mandalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan sesuatu, si A menunjukkan si B, B, kamu mbok yo membaca Quran. Lalu si B membaca Quran. Nah, B ketika membaca Quran, si A enggak baca, si B baca. Nah, ketika si B membaca Al-Quran itu per hurufnya dapat 10 kebaikan, dikalikan sekian ayat yang dibacanya, si B dapat pahala membaca Al-Quran. Pertanyaan saya, menurut hadis ini tadi, si A dapat apa enggak teman-teman? Dapat. Mislu ajri fa'ilihi. Dia dapat sebagaimana pelakunya melakukan kebaikan itu. Dia cuma menunjukkan modal tunjuk, modal mengarahkan, itu dapat. Nah sekarang saya nanya, versi anak muda, ternyata benar itu. Versi anak muda ya, saya bawa ke Surabaya, ternyata benar. Di Surabaya ini kan kalau ada istilah bayar sama gratis, anak muda milih yang mana? Gratis. Sulit mudah, anak muda milih yang mudah. Ruwet, gampang, anak muda milih yang, kalau dia bisa melakukan, ya sudah, ngapain aku yang melakukan. Kami saja teman-teman kalau bikin kajian, kalau di Al-Falah ini enak, aksesnya gampang, lewat sana di tengah kota dan seterusnya. Kalau kita bikin kajian di perumahan yang dekat dengan jalan akses, jalan besar, semisal dulu di daerah Jemur Sari kita bikin kajian, dekat, belok kiri dikit ada masjid di situ, ramai teman-teman. Tapi mulai perumahan itu pakai portal, kira-kira ramai apa berkurang mas? Berkurang. Gara-gara ada portal di situ. Ditanya anak remaja-remaja yang kemudian kok mulai, halah Ustaz, kajian kok kudu nunjuk-nunjuk no KTP dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Mulai menurun teman-teman. Akhirnya kita pindah ke salah satu perumahan. Sama juga, ada portal mulai turun. Berarti gayanya anak muda itu pinginnya yang mudah. Nah pertanyaan saya teman-teman, nggak pingin tah kayak Abu Bakar?
cuma menunjukkan itu loh Islam. Yang masuk Utsman bin Affan, yang masuk Tolha, yang masuk Zubair bin Awam, yang masuk adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Kita nanya saja Utsman bin Affan, pahalanya dari dulu sampai sekarang jariahnya masih ada. Nah, kalau Utsman dapat segitu teman-teman, Abu Bakar dapat apa enggak? Dapat. Maka waktu itu dosen saya cerita gini teman-teman, saya masih ingat sekali, beliau kemudian mengutip kisah yang populer versi kita, tapi enggak kebayang di pikiran saya, itu hikmahnya. Apa itu? Masuk Islamnya Umar bin Khattab. Masuk Islamnya Umar bin Khattab. Saya tahu kisah itu, teman-teman saya yakin tahu, tapi hikmahnya saya baru tahu dari beliau. Dan di luar pikiran saya. Coba kalau saya tanya kepada teman-teman, apakah hikmah dari masuknya Islam Umar bin Khattab? Paling teman-teman menjawab, Islam semakin bebas untuk berdakwah, Islam semakin dikenal, Islam semakin ditakuti. Mungkin itu saja teman-teman. Tetapi dosen saya bilang, enggak, ada dua yang masih sangat saya ingat. Dua, satu, keluarga harus ada sebuah kebaikan-kebaikan dalam Islam. Kok bisa keluarga? Karena saat Umar bin Khattab itu kemudian mau masuk Islam, saat di rumahnya adiknya Umar bin Khattab yang namanya Fatimah bintil Khattab, ini kan sedang bermajelis. Fatimah itu kemudian bermajelis dengan suaminya. Suaminya ini satu di antara 10 ahli surga kata Rasulullah yang tidak populer. Namanya Sa'id bin Zaid. Ini termasuk juga Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Ubaidillah bin Jarrah yang ahli surga yang 10 itu. Yang terakhir itu Sa'id bin Zaid. Ini suaminya dari Fatimah bintil Khattab. Nah, ini lagi bermajelis. Ada guru namanya Khobab bin Aras. Bermajelis. Umar masuk mendapati mereka sedang bermajelis ilmu. Marahlah Umar memukul Fatimah. Melihat ada secarik mushaf, kemudian dibacalah itu surat At-Tur. Kemudian tertalilah Umar, akhirnya mendatangi Rasulullah masuk Islam. Pertanyaan saya teman-teman, kata dosen saya tadi itu, hikmah yang pertama adalah bermajelislah dalam keluarga, nanti berkahnya itu pasti akan ada. Ya cuma suami istri duduk ngobrol tentang Islam dan lain sebagainya, itu sudah majelis teman-teman. Bukan harus majelis, ayo istriku, anak-anakku duduk semuanya. Wah itu jujur mbak, mas, sampai detik ini saya tidak bisa seperti itu. Kenapa? Lah anak saya 4, bayi 2, kecil 1, satunya agak besar, tanpa pembantu. Nah kalau saya kemudian, ayo duduk, yuk, ayo. Kamu tugasnya membaca Al-Quran ya, ayat ini sampai ayat ini. Yang kamu tugasnya siro, kayak liko-liko gitu teman-teman. Waduh nggak jadi mas. Baru duduk 3 menit, sudah pelayon-pelayon ke sana kemari. Maka saya sama istri, bahasanya itu informal. Bun, ada ini. Dan ini ada ini. Gimana? Yang penting harus ada wilayah-wilayah kita itu semakin menguatkan ilmu pemahaman agama di keluarga. Berkahnya apa? Dari itulah berkahnya kemudian Umar masuk Islam. Kita mungkin hanya berkomentar, loh Umar kan masuk Islam gara-gara dia itu terenyuh, dia itu makjleb ketika membaca Al-Quran. Iya itu, tetapi bisa juga berkah dari sebuah keluarga yang memberikan cahaya-cahaya kebaikan di dalam rumah itu. Yang kedua, kira-kira menurut teman-teman apa? Kata dosen saya, hikmah dari masuknya Umar bin Khattab. Kata dosen saya, semua orang punya hak untuk berdakwah dalam kondisi apapun dan status apapun dan keilmuan apapun yang dia miliki. Semuanya berhak untuk berdakwah. Coba teman-teman, semua pahalanya Umar bin Khattab yang begitu dahsyatnya, pahalanya Umar bin Khattab, kira-kira ditransferkan ke siapa? Kira-kira pahala jariahnya ditransferkan ke siapa? Fatimah yang menuntun Umar bin Khattab itu masuk Islam. Yang menyadarkan Umar bin Khattab itu untuk masuk Islam. Fatimah yang tidak dikenal sama sekali, tidak populer teman-teman. Teman-teman cek cari aja Fatimah. Itu hanya pembahasan kurang lebih itu hanya 2 kalau secara sirahnya.
Satu, kalau tidak hanya ketika Umar bin Khattab itu masuk Islam, yang kedua adalah perjuangan bagaimana Fatimah itu masuk dalam peperangan-peperangan kaum muslimin. Cuma itu saja. Tidak terlalu populer, tapi pahala jariahnya terus nyambung. Maka saya senang ucapan dosen saya, hikmah dari kisah ini adalah, atau as-sabiqunal awwalun ini adalah, hikmahnya adalah siapapun kita itu memiliki keberkahan untuk berdakwah. Poin yang berikutnya teman-teman terkait dengan kisah ini, dengarkan. Fatimah waktu itu mendakwahi Umar bin Khattab secara lisan apa tidak? Secara lisan? Tidak. Karena hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini apa? Ini apa? Ini apa sih? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kalau bahasa saya, Fatimah bintil Khattab ini ngajak kakaknya untuk menuju atau untuk menjadi. Sebagai seorang muslim, menuju apa menjadi, teman-teman? Menuju. Nggak mungkin Fatimah menjadikan Umar ini masuk Islam. Kalau menjadikan langsung, woi, bahaya. Fatimah saja belum apa-apa sudah dipukul. Cuma menuju. Ini loh mushaf, ini suci. Kamu nggak boleh memegang ini sebelum kamu kemudian bersuci. Akhirnya bersucilah Umar bin Khattab membaca mushaf itu. Yang namanya dakwah, teman-teman, itu hanya untuk menuju, bukan menjadi. Jadi kalau di surat Al-An'am ayat ke-125, Al-Anfal ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di situ ada kata-kata ud'u ila rabbika, ud'u ila sabili rabbika. Ada kata-kata sabil, teman-teman. Sabil. Sabil itu apa artinya, teman-teman? Jalan. Terkait dengan dakwah, teman-teman, pasti bahasanya itu sabil, enggak menggunakan redaksi yang lainnya. Padahal jalan dari dalam bahasa Arab anggap saja ada 3. 1, syirat. 2, torik. 3, sabil. Syirat pasti nyambung-nyambungnya itu syirotol mustaqim. Mustaqim artinya lurus. Maka istilah sirat kalau kita pakai pembahasan bab hari akhir itu adalah sirat itu jembatan untuk menuju ke surga. Terjatuhnya dia ke neraka, kalau bisa masuk maka surga. Itu lurus. Maka sirat itu artinya jalan yang lurus. Torik bagaimana, sabil bagaimana, berbeda. Meskipun tiga-tiganya artinya adalah jalan. Kalau saya analogikakan, itu adalah sebagaimana Google Maps. Itu kalau teman-teman tarik, saya tadi berangkat dari Ketintang. Kalau saya tarik garis lurus antara Ketintang sampai Masjid Al-Falah, anggap saja itu 5 kilo. Tapi garis lurus. Tapi kalau saya torik itu jalan yang sifatnya umum. Kira-kira berapa kilo, Mas? Tambah pendek, tambah panjang, atau pas 5 kilo? Pasti tambah panjang. Karena apa? Saya putar lewat sana, saya bisa lewat sini, bisa lewat sini. Torik itu jalannya sifatnya masih umum. Dari Ketintang saya bisa lewat Margerjo, kemudian lewat Prapen, kemudian lewat Jagir, baru kemudian ke Al-Falah, bisa. Atau saya langsung lewat Jalan Ayani, terus kemudian ke Darmo, bisa. Atau saya dari Ketintang lewat Jalan Gunung Sari, kemudian Kebun Binatang, baru ke sini. Banyak jalan menuju, itu namanya torik. Tapi yang kita urusan dakwah, teman-teman, yang diminta itu adalah sabil. Sabil itu kalau di Google Map itu yang warnanya biru. Yang dianjurkan, yang diarahkan, yang ditunjukkan. Maka kalau kita berdakwah, kita enggak memastikan dia itu menjadi kok. Kita hanya dituntut oleh Allah, tunjukkan saja ke jalannya Allah. Jalannya, itu loh jalannya Allah, sudah selesai. Kita hanya menunjukkan dia untuk menuju ke sana. Bukan untuk menjadikan. Dan itulah yang diawali oleh para as-sabiqunal awwalun. Maka teman-teman, disinilah nikmatnya menjadi sosok as-sabiqunal awwalun yang sampai detik ini selalu mendapatkan limpahan pahala yang bersifat jariah. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berbicara tentang yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu adalah ahli surga.
Kita mengetahui bahwasanya ketika Zubair bin Awam tadi yang saya informasikan di awal, satu di antara para sahabat yang terjanjikan masuk surga, tapi juga satu di antara para sahabat yang diinformasikan secara jelas akan mati dalam kondisi syahid. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang Rasulullah, itu apakah Rasulullah tahu masa depan? Jawabannya, Rasulullah tahu masa depan? Enggak, tidak tahu. Tapi kalau Rasulullah tahu masa depan kayak tadi, kamu ahli surga. Misal gini, Rasulullah tidak tahu masa depan, yang tahu hanya Allah. Lalu kita berucap, Rasulullah nggak tahu masa depan. Loh, kok di hadis Rasulullah bilang, kamu ahli surga, kamu ahli surga, kamu ahli surga, kamu ahli neraka, kamu ahli neraka. Lalu kita berkomentar, wah Rasul ini nggak tahu masa depan, tapi menginformasikan tentang masa depan. Maksudnya teman-teman, kita bisa jadi nanti menyangkal hadis itu. Kita tidak mengimani hadis itu. Kalau kita menjawabnya Rasulullah tidak tahu masa depan saja, seharusnya masih koma. Rasulullah memang konsepsi besarnya tidak tahu masa depan, karena yang tahu itu hanya Allah. Tetapi beliau adalah seorang nabi, di mana seorang nabi punya kelebihan, khosois, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Apa salah satunya? Wahyu. Maka Rasulullah SAW kalau berucap, teman-teman, nggak hanya orang mukmin yang percaya, orang kafir itu percaya. Terkait apa? Terkait masa depan. Contoh, kalau teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pernah mendengar perang perang Mu'tah. Kalau Mu'tah itu masalah nikah, ya, di surat yang ke-33 ayat ke-28 29 itu tentang ada nikah Mu'tah, kawin kontrak gitu teman-teman. Perang Mu'tah. Bayangkan teman-teman, perang Mu'tah. Sebelum perang Rasulullah berucap seperti ini. Nanti liwaul muslimin, bendera kebanggaan kaum muslimin, yang memegang pertama adalah Zaid bin Harisah. Tapi nanti fa'asibu, dia akan mendapatkan syahid, dia akan terbunuh. Maka nanti yang akan memegang adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan dia pun akan terbunuh. Dan yang dimegang terakhir adalah Abdullah bin Rawahah, dan akan terbunuh. Maka pilihlah pemimpin di antara kalian. Itu diucapkan Rasulullah sebelum perang. Kalau teman-teman yang jadi 3 orang tadi, Mbak, Mas Ilham misalnya, Mas Arif, sebelum berangkat saya informasikan informasi penting. Mas Arif nanti akan meninggal, Mas Ilham akan meninggal, Mas Abdullah akan meninggal. Kira-kira Mas, orang yang dapat informasi seperti ini gimana Mas? Berangkat atau tidak? Gampangnya gini loh, Mas, Mbak, sepulang dari sini meninggal, kecelakaan. Pertanyaan saya, pulang apa enggak? Keluar dari Masjid Al-Falah apa enggak? Enggak. Kenapa? Mendapatkan informasi masa depan. Loh, Rasulullah sudah ngomong ini kepada sahabat-sahabatnya sebelum peperangan Mu'tah tersebut. Apa yang terjadi? Benar, yang meninggal urutannya sama dengan yang diucapkan Rasul. 1, Zaid bin Harisah meninggal dulu, kemudian Ja'far, baru kemudian Abdullah bin Rawahah, baru kemudian para kaum muslimin itu kemudian bermusyawarah, siapa ini panglima yang kita angkat? Akhirnya Khalid bin Walid. Padahal Khalid bin Walid itu kurang lebih dalam kisahnya itu baru 3 bulan, 4 bulan masuk Islam. Cuma karena kecerdasan dalam peperangan, akhirnya terpilihlah dan akhirnya menang. Rasulullah itu tidak bisa melihat masa depan, tetapi beliau sebagai seorang nabi memiliki kesempatan, keistimewaan mendasar dari wahyu Allah, bisa melihat masa depan. Contoh misalnya ini, kalau kita orang yang beriman, teman-teman, di zaman para sahabat itu kalau sudah Rasul ngomong seperti itu tentang masa depan, itu pasti langsung diimani, diyakini. Suatu saat ketika di Yaman, kalau teman-teman saya sebut nama ini
identiknya kenalnya dengan artis siapa? Atau anaknya siapa? Ada namanya itu Fairuz. Nah, ada kenal Mbak Fairuz? Namanya itu Fairuz Ad-Dailami. Fairuz Ad-Dailami ini sahabat Rasulullah di Yaman yang itu ganteng Mbak. Kok bisa ganteng? Karena ibunya dari Arab, bapaknya dari Persia. Bahasa sekarang apa? Blasteran. Fairuz Dailami. Tiba dia kemudian mendatangi Rasulullah, ingin kemudian memberikan ancaman kepada Rasulullah atas perintah Kekaisaran Kisra di Persia. Apa kata Rasul? Aku adalah Nabi akhir zaman, aku adalah pemimpin di kota Mekah ini dan seterusnya. Maka ketika engkau akan pulang, engkau tidak akan mendapati Kisramu, karena Kisramu akan meninggal. Rasul berucap, Kisramu akan meninggal. Pas pulang, mendapati Kisranya meninggal. Maka kagetlah yang namanya Fairuz Ad-Dailami ini. Singkat cerita kemudian masuk Islam. Nah ketika masuk Islam, Fairuz Ad-Dailami ini dapat perintah oleh Rasulullah membunuh nabi palsu di Yaman yang bernama adalah Al-Aswad Al-Ansi. Nah yang membunuh nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi ini adalah Fairuz Dailami yang masuk Islam gara-gara mendapati Rasulullah bisa melihat masa depan. Ada juga seorang sahabat namanya Umar bin Wahab. Dia ini kemudian posisinya ingin membebaskan anaknya yang ditawan di kota Madinah setelah perang Badar. Umar ini akhirnya ngomong kepada seorang musuh Islam yang populer sekali namanya Sofwan bin Umayyah. Ngomong gini, tidak ada yang aku paling benci kecuali Muhammad. Terdengar oleh Sofwan bin Umayyah ini. Oh baik, kamu bunuh dia. Kata Umar, oh aku tidak bisa membunuh Muhammad. Kenapa? Aku tidak bisa berangkat ke Madinah karena aku masih banyak hutang dan aku harus menghidupi keluargaku. Apa yang dikatakan oleh Sofwan bin Umayyah? Semua hutangmu aku tanggung, semua urusan keluargamu aku tanggung, tapi berangkatlah kamu ke Madinah, bunuh Muhammad. Apa yang terjadi? Kemudian yang muncul itu adalah Umar bin Wahab berucap gini kepada Sofwan bin Umayyah. Oke, tapi ini rahasia kita berdua, jangan ada yang tahu. Aku nanti akan ke Madinah, alasanku nanti aku mau membebaskan anakku yang ditawan oleh kaum muslimin. Nanti aku ketika sudah bertemu dengan Rasulullah, dengan Muhammad, aku akan langsung membunuhnya. Nah, Umar bin Wahab ini terkenal dengan dulunya itu perompak, pembunuh bayaran kalau istilahnya sekarang. Poinnya adalah jangan kamu ceritakan, ini hanya rahasia kita berdua. Berangkatlah Umar bin Wahab ke kota Yasrib, kota Madinah. Melihat Umar bin Wahab, Umar ini sudah marah, langsung mau mengeksekusi. Kenapa? Badannya memang besar. Singkat cerita, berhadapanlah dengan Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, apa keperluanmu di sini? Aku ingin membebaskan anakku yang ditawan di perang Badar. Apa kata Rasulullah? Enggak. Kamu tidak ada kepentingan di situ. Kepentingan kamu cuma satu. Tujuanmu ke Yasrib cuma satu, yaitu apa? Engkau membunuhku. Oh tidak. Iya, engkau membunuhku. Tidakkah engkau ingat kisah engkau ketika duduk bersama Sofwan bin Umayyah, kemudian engkau menceritakan seperti ini. Rasulullah menceritakan secara detail, teman-teman. Tersebab itu Umar bin Wahab tidak jadi membunuh Rasulullah dan kemudian masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah tahu terkait dengan masa depan yang diwahyukan oleh Allah. Nah, tapi teman-teman, itu kan orang-orang yang tidak beriman, kemudian yakin dengan sabda Rasulullah, beriman. Tapi ada juga orang yang kemudian kafir, tapi percaya dengan Rasulullah, tapi tidak masuk Islam. Siapakah itu? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini punya sahabat di kota Madinah namanya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Mereka ini kawan plek gitu. Umayyah bin Khalaf itu punya budak namanya Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Mas'ud.
Nah, Umayyah bin Khalaf ini kemudian dekat dengan Sa'ad bin Mu'adz ini. Kalau saat ini ke Mekah, pasti mampir ke rumahnya Umayyah bin Khalaf, ataupun sebaliknya. Suatu saat Sa'ad bin Mu'adz ini umroh atas jaminan Umayyah bin Khalaf. Apa yang terjadi? Ketemu sama Abu Jahal. Abu Jahal mengancam, Sa'ad bin Mu'adz juga mengancam. Kalau kamu keluar dari kota Mekah, hati-hati. Rasulullah pernah berucap bahwasanya kalian akan mati terbunuh. Rasulullah berucap kalian akan mati terbunuh. Bayangkan teman-teman, Umayyah bin Khalaf yang ingkar kepada Rasulullah itu langsung derdek saat itu. Maka dia kemudian pulang cerita kepada istrinya namanya Ummu Sofwan, mengatakan, aku begitu takutnya setelah mendengar kata-kata Muhammad. Apa itu? Muhammad berucap, aku akan mati terbunuh. Apa yang terjadi? Saat itulah kemudian Umayyah bin Khalaf tidak mau keluar kota Mekah. Qadarullah kemudian ya dikompor-kompori, dipanas-panasi, berangkatlah perang Badar. Di perang Badar dia posisinya sebenarnya sudah aman. Siapa yang memberikan jaminan? Abdurrahman bin Auf. Tapi ketika melihat hal itu, Bilal melihat, kemudian beberapa sahabat yang melihat, kemudian berucap, aku tidak akan ridho kalau dia kemudian tidak meninggal. Akhirnya kemudian digeruduk gitulah sama para sahabat, kemudian meninggal. Tapi dia itu meyakini ucapan Rasulullah itu pasti benar. Maka teman-teman, kalau mereka yang seperti itu, orang-orang kafir saja percaya, masa kita tidak percaya? Nah, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah tentang as-sabiqunal awalun, ahli surga, di mana Rasulullah SAW memberikan informasi-informasi ini. Hikmahnya apa? Saya meminta ketika teman-teman membaca hadis-hadis Rasulullah, teman-teman membaca tentang informasi-informasi dalam hadis ataupun sunnah Rasulullah, tolong satu dulu yang diajukan, keimanan, keyakinan, percaya. Enggak usah kemudian ditelusuri masuk akal ataukah tidak masuk akal. Karena orang-orang zaman dahulu sekali Rasulullah berucap, itu pasti kita percaya. Zaman sekarang tentunya banyak kasus yang tidak seperti itu, masih mempertanyakan benar atau tidak, masuk akal atau tidak masuk akal. Teman-teman, saya tutup satu poin di mengikuti 2 hijrah. Nanti jika ada yang ditanyakan terkait dengan Hawariyun, kami persilahkan, yaitu 2 hijrah di sini artinya adalah mereka yang kemudian hijrah dari Mekah ke Habasyah, kemudian dari Mekah ke Yasrib. Dan ini keutamaan-keutamaan tersendiri. Kenapa? Bisa merasakan 2 kali hijrah. Bahkan yang namanya Zubair bin Awam ini adalah hijrahnya 2 kali. Mekah, Habasyah, Habasyah balik ke Mekah, Mekah ke Habasyah lagi, baru kemudian ke Yasrib. Hijrah ke Madinah bersama istrinya yaitu Asma binti Abi Bakar. Orang yang merasakan 2 kali hijrah, kata Rasulullah, memiliki keutamaan untuk kemudahan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa poin yang bisa kami sharingkan di kesempatan kali ini. Memang masih ada poin tentang setia, kemudian tentang keberanian Zubair bin Awam. Mungkin bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Kami kembalikan ke teman-teman Risma. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz untuk materi yang sangat menarik sekali. Baik, untuk acara selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kami membuka 2 pertanyaan terlebih dahulu, satu untuk ikhwan dan satu untuk teman-teman akhwat. Untuk teman-teman akhwat jika ingin bertanya mungkin bisa via kertas ya, ditulis seperti itu. Lalu untuk teman-teman ikhwan jika ingin bertanya mungkin bisa langsung mengajukan tangan saja untuk segera bertanya kepada Ustadz Heru Kusumahadi tentang materi yang sudah disampaikan. Baik, kepada teman-teman ikhwan terlebih dahulu nih, mungkin ada yang ingin bertanya? Belum? Atau dari teman-teman akhwat nih, mungkin ada yang ingin bertanya? Oh, sepertinya belum ada Ustadz. Oh ya, sambil Iya. nunggu teman-teman bertanya, saya Iya, Ustaz. lanjutkan ya Mas ya. Iya Ustadz. Atau antum yang mewakili bertanya?
Oh, belum juga Ustaz. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit menambahkan terkait dengan hijrah 2 kali ya teman-teman. Hijrah ke Habasyah itu saya artikan mengguncang. Hijrah ke Madinah itu saya artikan adalah mengubah. Maksudnya apa? Teman-teman kalau perhatikan, Zubair bin Awam kedudukannya kan tinggi secara sosial. Nah, ketika hijrah ke Habasyah itu, Rasulullah ini cerdas sekali daya pemikiran politiknya. Ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat itu ke Habasyah, yang berangkat semuanya orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan masyarakat Mekah saat itu. Hijrah yang pertama Zubair bin Awam ikut. Bayangkan tadi Zubair bin Awam itu siapanya Rasulullah SAW. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib dengan istrinya Utsman bin Affan ikut hijrah ke Habasyah. Maka kalau coba teman-teman bayangkan dengan logika sederhana, di Mekah itu terjadi polemik antara penguasa dengan minoritas, kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Gampangnya kaum muslimin didolimi minoritas. Lalu pergilah kaum minoritas ini ke sebuah negara yang adil. Tapi yang pergi ini orang-orang pemukanya, orang-orang yang memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki status. Di mana kecerdasan Rasul? Kecerdasan Rasul adalah ketika memerintahkan para sahabat yang kaya, yang memiliki popularitas, yang memiliki jabatan dan status sosial di sini, agar negara itu melirik ke kota Mekah. Ada apa di Mekah? Soalnya kalau yang pergi ini orang-orang seperti Bilal bin Rabah, Khobab bin Aras, Umayyah yang disiksa, orang yang miskin, hamba sahaya, dia pergi dari Mekah ke Habasyah. Kalau yang pergi ini orang-orang yang miskin, orang-orang yang rendah secara sosial, ini pergi. Mungkin Raja Habash itu Ethiopia itu mungkin berpikir, ya pantes kalau yang pergi ke sini itu orang yang tidak mampu, orang yang rendah, orang yang ini. Kenapa? Ya maklum, dia terzolimi. Tapi kok yang pergi ini orang-orang yang punya jabatan. Maka Raja Najasyi itu kepikiran, loh ini ada apa di kota Mekah? Kok yang berangkat ini itu adalah Utsman bin Affan, ini. Akhirnya ada mulai melihat ke sana. Kalau bahasa sekarang, saat itu Mekah viral. Ada apa di kota Mekah? Itu yang disebut dengan mengguncang tatanan-tatanan di Jazirah Arab saat itu. Dengan kecerdasan Rasulullah menyuruh untuk hijrah, dan yang disuruh itu adalah sahabat-sahabat terbaiknya yang memiliki kelebihan-kelebihan secara sosial dan seterusnya. Baru kalau ke Madinah itu adalah mengubah. Kenapa? Dari tatanan-tatanan peperangan, tatanan-tatanan orang-orang Madinah yang seperti itu kemudian dirubah, dikompromikan antara gayanya Mekah dengan gaya Madinah, kemudian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seperti yang kita tahu sekarang kota Madinah, Masya Allah. Kalau disuruh milih teman-teman, suka di Madinah apa di Mekah? Kalau untuk hidup, teman-teman yang belum pernah ke sana, saya informasikan paling enak itu adalah di kota Madinah. Ya, di depan saya ini ada teman-teman yang sudah pernah umroh, saya yakin. Mbak, kalau disuruh milih Madinah atau Mekah untuk hidup, pasti kita milih Madinah. Tapi kalau disuruh untuk beribadah, milih yang mana? Mekah 100.000 kali mas ketimbang Al-Falah. Ya, 1000 kali Madinah. Madinah 1000 kali, sana 100.000 kali. Ya suruh milih yang 100.000 kali. Satu gerakannya sama, di sana kalikan 100.000. Madinah 1000, Al-Falah 1. Kalau untuk ibadah tentunya enak di sana, ada Ka'bah, melihat Hijr Ismail. Tapi kalau untuk hidup, saya pribadi nyaman di kota Madinah. Mengapa? Lebih tenang, lebih damai, lebih karakternya itu lebih halus karena perkebunan, para petani ya. Beda dengan Mekah yang kota tempat perdagangan, orang bisnis, itu yang hiruk pikuk dan lain sebagainya. Bahkan ada karakter-karakter jahiliyah yang masih ada sampai sekarang. Nah itu yang disebut dengan sebuah kata mengguncang dan mengubah. Saya tutup di sini karena temanya setia, masa nggak ada setia-setianya ya.
Kalau ada yang ditanyakan teman-teman? Baik. Oh ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, terkait tema ini, kesetiaan dari Zubair bin Awam ini sebagai pemuda ya Ustadz di zaman ini gitu. Kesetiaan yang seperti apa yang bisa kita implementasikan, terutama kita ya sebagai pemuda, kemudian sebagai kaum muslimin juga, untuk bisa meniru sosok Zubair bin Awam ini Ustaz. Apakah kita harus setia dengan tokoh-tokoh tertentu, ataukah dengan ustadz-ustadz tertentu, atau setia dengan gerakan-gerakan tertentu, atau seperti apa ya Ustaz yang kiranya bisa kita implementasikan dari sosok Zubair bin Awam ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas. Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariya az-Zubair. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Setiap nabi itu punya pengikut yang setia. Dan pengikut setiaku adalah Zubair. Ucapan Rasulullah ini, hadis ini munculnya, asbabul wurudnya saat perang Khandaq. Jadi kan perang Khandaq itu perang yang paling mencekam, versi kelamaan waktunya. Jadi kalau perang yang ditanya paling mencekam yang mana? Oh, mungkin kita jawab Badar. Itu karena pertama kali. Ya, mencekam. 1:3. Belum lagi kemudian pasukan memanah, pasukan berkuda, pasukan unta, kita kalah jauh kaum muslimin, perang Badar. Kenapa mencekam? Karena yang pertama. Tapi kalau perang yang paling mencekam secara jumlah masih banyak, Yarmuk dan lain sebagainya. Tapi kalau perang yang paling mencekam selama pra dan pas perangnya itu adalah Khandaq. Loh kenapa? Peranya itu pun menakutkan. Kalau Badar kan peranya nggak menakutkan teman-teman. Rasulullah dengan para sahabat mau mencegat Abu Sufyan bin Harb dengan kafilahnya, ternyata nggak jadi. Sudah pergi duluan Abu Sufyan bin Harb dengan kafilah dagangnya. Ternyata kok pasukan dari Mekah turun, ya sudah sekalian perang Badar. Persiapannya kurang. Tapi kalau Khandaq teman-teman, parit, perang Ahzab, itu kan dari awal Rasulullah itu mencangkul kemudian dan seterusnya. Bayangkan, perangnya sudah menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan. Pas dikepung, kurang lebih 27 hari dikepung, Rasulullah kan begitu takutnya. Maka para sahabat itu sampai berucap, perang yang membuat Rasulullah itu sangat amat penuh dengan ketakutan, kesedihan, kekhawatiran, itu adalah perang Khandaq. Ini ada ucapannya Jabir bin Abdillah. Nah, ketika sedang dikepung itu, Rasulullah kan penasaran, siapa yang bisa mencari informasi terkait dengan kaum Quraisy yang sedang mengepung kaum muslimin. Maka tidak ada yang mau mengajukan nama, mengajukan diri. Maka Zubair bin Awam kemudian langsung berdiri sambil kemudian berucap, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Kemudian Zubair langsung pergi, masuk ke kemah-kemahnya, ke kumpulannya orang Quraisy tersebut untuk mencari titik kelemahan-kelemahannya. Pergi sendiri teman-teman. Nah saat itulah Rasulullah kemudian mengatakan, inna likulli nabiyyin hawariyun. Setiap nabi punya pengikut setia, dan hawariya adalah Az-Zubair. Nah sekarang pertanyaannya, kita harus setia atau tidak kepada seseorang? Saya jawab, secara umum ya teman-teman gak usah setia. Dalam artian saya khawatirkan kalau kaidah secara umum saya bilang ya setia, dalam artian tadi pertanyaan kontekstual saat ini ya, bukan kita setia ke Rasulullah, kalau udah itu sudah pasti, ke Islam sudah pasti, ke Allah sudah pasti, ke agama Islam sudah pasti. Kita berbicara konteks. Kalau berbicara konteks saya jawab jangan. Karena yang saya khawatirkan adalah sebuah kefanatikan nanti yang muncul. Kalau kita fanatik ke Allah, kita fanatik kepada Rasulullah, kita fanatik kepada Islam, itu wajib, namanya fundamental. Dalam arti yang positif, ya. Tapi kalau pada seseorang, kelompok dan lain sebagainya, pendapat saya menawarkan jangan. Secara umum, kaidah umum. Baru nanti beda kalau ada kaidah khusus. Nah kalau kaidah khusus, kondisi-kondisi khusus, saya minta teman-teman silahkan mengambil beberapa untuk teman-teman setia di situ. Untuk apa? Untuk kenikmatan kita bisa memberikan yang terbaik.
Seperti apa? Contoh teman-teman Risma, setia dengan Risma, ya saya jawab setia dalam dakwah bersama Risma. Sedangkan yang lain bagaimana? Ya sudah ada kemudian yang menggarapnya sendiri. Untuk apa? Untuk kenikmatan kita bisa berkontribusi. Kalau teman-teman kemudian misalnya ada Ustadz Adi Hidayat kemudian gitu ya, semuanya pingin jadi hawariyunya Ustadz Adi Hidayat, nggak akan bisa memberikan kontribusi yang terasakan. Kenapa? Masih ada yang kosong, masih ada yang lowong. Mendingan kemudian teman-teman setianya kepada tempat, sosok yang teman-teman bisa memberikan kontribusinya yang paling baik. Kalau memaksakan hanya kepada satu orang kelompok ini, bisa jadi teman-teman potensinya nggak kepake, sayang. Maka silakan kemudian menjadi hawariyu dari yang lainnya. Nah, kenapa saya menggunakan konsep kaidah besar dengan kaidah khusus? Karena memang seperti itu teman-teman. Islam itu tidak lepas dari dua ini, supaya kita lebih bisa fleksibel dalam bersikap, tidak stagnan, tetapi bisa lebih optimal. Contoh gini, tadi subuh misalnya, ada seorang bapak-bapak nanya, Ustadz, boleh nggak berbohong ke istri? Berbohong ke istri, agak-agak ada jedanya ya, berbohong ke istri. Saya jawab, berbohong nggak boleh Pak, ke istri boleh. Bingung beliau, berbohong nggak boleh, ke istri boleh. Padahal teman-teman sudah tahu kondisi kaedah umumnya berbohong itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau ke pasangan boleh, hadis riwayat Imam Muslim. Berarti ada kaedah nggak boleh, baru kalau kondisi tertentu boleh berbohong. Kata Rasulullah yang boleh berbohong itu adalah suami istri untuk berbohong menyenangkan, dan kemudian yang kedua adalah pihak ketiga yang ingin mendamaikan dua pihak yang berseteru. Saya seumur-umur itu pernah 3 kali teman-teman mendamaikan pihak yang berseteru. Anak muda ini hampir terjadi tawuran waktu itu. Akhirnya saya ngomong sama si A, Mas, ditraktir B, makan di kafe gratis. Mosok Ustadz? Iya. Bohong Ustadz? Enggak, serius, ditraktir si B. Padahal saya bohong Mbak. Saya ngomong sama si B, Mas, ditraktir si A, sebut saja kafenya mana. Mau ngomong katanya A. A itu loh musuh saya Ustadz. Loh iya, tapi kan ini pengen ketemu, berarti kayaknya ada sesuatu. Enggak Ustadz. Loh iya ini. Singkat cerita, A sama B teman-teman ketemu di salah satu kafe. Saya ngomong ke A, Ustadz, antum tunjuk saja kafenya mana, nanti dibayari si B. Saya ngomong sama B, tunjuk saja kafe mana, dibayari A. Ditraktir soalnya. Pertanyaan saya Mas, Mbak, siapa yang bayar di kafe itu? Saya Mbak, Mas, tekor saya. Lumayan, warna merah itu berapa lembar. Mungkin si A ini rada-rada pingin bales gitu ya, mesennya wakeh. Nah ini saya juga curhat ini ya, curcol ini ya teman-teman. Hati-hati, pikiran saya paling halah cuma sak lembar gitu ya, paling 2 lembar. Ya cuma bertiga paling ya cuma berapa lembar lah gitulah. Paling 1 apa 2. Lah kok tiba-tiba, duh nasib Mbak, bener. Ya, niat baik itu ternyata memang pengorbanannya itu tinggi. Nah, tapi itulah yang namanya kaidah umum dengan kaidah khusus. Nah, jadi Mas, kalau kaidah umum saya tidak menawarkan itu. Kenapa? Efeknya yang saya khawatirkan nanti kita fanatik. Itu saja, sama ustadz itu saja. Nanti kalau fanatik sama ustadz itu kita khawatirkan kalau ustadz ini beda pendapat. Nah, kemudian kita menyalahkan ustadz yang berbeda pendapat dengan ustadz kita. Padahal tidak ada yang salah. Cuma gara-gara fanatik muncullah itu. Maka saya tutup di sini. Coba lihat konteksnya. Konteksnya hadis ini muncul. Kata dosen saya, kalau teman-teman ingin mendapati pesan dari hadis, lihat konteksnya, bukan lihat teksnya. Rasul mengatakan, innalikulli nabiyyin hawariyuna wa hawariya az-Zubair. Lihat kontekstualnya. Rasulullah menawari siapa di antara para sahabat yang mau mencari informasi tentang pasukan Quraisy, dan tidak ada yang mau. Baru Zubair mau.
Berarti di sini Zubair menunjukkan apa? Potensinya diri dia itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Bukan hanya masalah keberanian, tapi potensi yang dia miliki ini bisa bermanfaat untuk umat. Maka saya katakan, kalau kondisi yang kedua, jika teman-teman kemudian pingin agar ketermanfaatan dari potensi yang telah Allah anugerahkan kepada teman-teman, bisa bikin ini, bisa desain ini, bisa public speaking ini, bisa ini dan seterusnya, maka itulah sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan dengan kita bisa menjadi pengikut setia kelompok ini kah, ustadz ini kah, asal kebermanfaatan kita tergunakan dan terpakai. Ini yang dapat saya sampaikan, Allahu a'lam bishawab. Baik, semoga bisa menjawab ya Mas. Untuk satu pertanyaan lagi buat teman-teman akhwat, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Belum ada, atau dari teman-teman ikhwan nih mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Nampaknya belum ada Ustadz. Baik, untuk selanjutnya mungkin kepada Ustadz Heru bisa menyampaikan closing statement Ustadz sekaligus memimpin doa untuk kajian di siang hari ini Ustadz. Baik, terima kasih teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Zubair bin Awam, ini ada kata yang menarik yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya saya letakkan di slide yang terakhir. Rasulullah mengatakan Zubair wa Talha jari fil jannah, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Zubair dan Talha bin Ubaidillah itu di tetanggaku di surga. Kenapa dua sosok ini yang disebutkan oleh Rasulullah? Karena dua sosok inilah yang kemudian wafatnya, syahidnya itu berbarengan di saat perang Jamal. Dan teman-teman tahu perang Jamal itu adalah perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dengan Zubair bin Awam, dengan Talha bin Ubaidillah, dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Terkait dengan apa? Kalau Zubair pingin agar pembunuh Utsman itu secepatnya dihukum, diketemukan, Ali berpendapat berbeda. Terjadilah perseteruan antara kedua kubu ini. Berangkatlah Ali bin Abi Thalib dengan pengikutnya, Zubair, Talha, Aisyah dengan pengikutnya. Terjadilah peperangan Jamal. Namun apa yang terjadi? Terjadilah obrolan-obrolan yang asik sekali antara Ali dengan Zubair. Berperang tapi asik terjadi obrolannya. Apa yang terjadi? Zubair kemudian tidak jadi berperang, Talha pun kemudian juga tidak jadi berperang. Tapi ketika kemudian meninggalkan kancah peperangan itu, Talha kemudian terkena busur panah yang mengakibatkan kemudian darahnya selalu mengucur dan kemudian wafatlah Talha bin Ubaidillah. Dan Ali pun juga, dan Zubair pun juga sama. Apa itu? Kemudian terbunuh oleh seorang yang bernama Ibnu Jarmus, yang kemudian dengan bangganya membunuh Zubair, membawa hal itu kepada Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Pembunuh putra Sofiyah binti Abdul Muthalib adalah tempatnya di neraka. Mendengar seperti itu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabat yang berseteru itu kemudian bersedih. Salah satunya Ali yang saat itu berperang dengan Ali, itu begitu sedihnya sampai ketika memegang pedangnya dari Zubair bin Awam, kemudian sambil mencium, tampak dari wajah Ali itu adalah mengucapkan, dengan pedang inilah wajah Rasulullah memiliki ketenangan dalam kehidupannya, alias dijaga oleh Zubair bin Awam. Maka ketika keduanya meninggal wafat dalam perang yang sama, Rasulullah berucap, sesungguhnya Talha dan Zubair adalah jari fil jannah, tetanggaku di surga. Maka teman-teman, apapun yang terjadi, konflikkah, perbedaan pendapatkah, sebagaimana Ali dengan Zubair bin Awam, endingnya selalu diharapkan adalah sebuah kebaikan. Maka mengambil sebuah hikmah dari salah satu kisah dari Zubair bin Awam ini, saya mengunderline adalah ketika teman-teman nantinya mendapati ketidaknyamanan dalam berinteraksi, komunikasi yang mungkin terputus, atau pemahaman yang bertolak belakang, kontradiktif antara satu dengan yang lainnya, ketahuilah Allah masih menginginkan kebaikan di muaranya, Allah masih menginginkan kebaikan di endingnya terhadap perselisihan-perselisihan di umat ini. Jadilah sebagai seorang sosok yang memberikan solusi
dalam kancah umat Islam ini. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita tidak hanya mampu tapi juga mau untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk umat ini, sebagaimana Zubair bin Awam terhadap kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengikut setia beliau sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ya Allah, antar razzaq. Allahumma rzuqna ya Allah ilman nafi'a wa imanan qawiyan daiman fi qulubina wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran mubarakan fihi. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika masta'adza minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Ustadz Heru Kusmadi telah menyampaikan materi yang sangat menarik sekali dari pagi sampai siang hari ini, dan kami dari Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat Isma semuanya, baik dari sobat-sobat Ikhwan dan sobat-sobat Remas Ahwat, karena telah berpartisipasi dan sangat semangat sekali untuk mengikuti kajian madani dari pagi sampai siang hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Heru Kusumadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian madani di siang hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.